Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dinamika rotasi. Nah, di sini kita berjumpa kembali dengan sistem katrol seperti pada gambar di sini. Jika pada pembahasan sistem katrol di dinamika partikel, kita mengabaikan gerak rotasi dari katrol, gesekan tali dengan katrol diabaikan, maka sekarang kita akan memperhitungkan gerak rotasi dari katrol di sini. Nah, bagaimana letak perbedaannya terkait dengan perhitungan percepatan maupun sistem tegangan talinya di sini? Nah, ini akan kita bahas pada video kali ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kita ambil satu model sistem katrol seperti pada gambar di sini. Dua buah beban M1 dan M2 yang terhubung dengan tali melalui katrol di sini. Nah, di sini kita asumsikan massa dari beban 2 lebih besar dari massa beban 1. Nah, artinya di sini dapat kita tentukan arah dari gerak beban di sini. Karena M1 lebih ringan atau lebih kecil massanya, otomatis arah gerak dari M1 ini adalah ke atas dengan percepatan A, sedangkan beban 2 bergerak ke bawah dengan percepatan A. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan besar percepatan dari sistem katrol di sini? Nah, pertama kita akan kembali mengingat percepatan sistem untuk pembahasan dinamika partikelnya. Oke, dasarnya itu adalah ditentukan dari persamaan hukum 2 Newton sigma F per M. Nah, gaya atau sigma F-nya di sini tidak lain adalah berat beban 2 yang lebih besar dikurang dengan berat beban 1. Sedangkan massanya di sini adalah massa total dari sistem yang bergerak di sini. Nah, yaitu massa M1 dan M2. Nah, dinamika partikel sini masih mengabaikan dari rotasi katrol. Nah, ini rumus percepatan sistemnya. Oke. Nah, masih ingat ya. Nah, kita tuliskan kembali di sini. Dengan W ini tidak lain, W2 adalah M2 dikali gravitasi, dan W1 berat beban 1 adalah M1 dikali gravitasi. Nah, bagaimana jika rotasi katrolnya sekarang kita perhitungkan? Nah, di sini baru kita masuk ke konsep dinamika rotasinya. Nah, pertama kita tuliskan dulu di sini massa katrol. Karena rotasinya kita perhitungkan, wajib diketahui massa katrolnya. Kita simbolkan dengan MK, menandakan di sini massa katrol. Nah, bagaimana dengan rumus percepatannya? Nah, percepatan sistemnya ini pada dasarnya mirip-mirip, gampang untuk diingat di sini ya, untuk dibedakan juga dengan yang dinamika partikel dengan yang dinamika rotasi sekarang. Nah, untuk sigma F-nya di sini resultan gayanya itu tidak berubah. Jadi nilai resultan gayanya tidak berubah, yaitu adalah selisih berat beban yang lebih besar, yaitu W2 terhadap beban 1. Oke. Nah, hanya saja inersianya M-nya sini selain ada M1 plus M2, kita juga mengikutkan yang namanya massa katrol. Tetapi bedanya massa katrol di sini adalah benda tegar yang berotasi, sehingga kita libatkan yang namanya konstanta inersianya. Nah, oke. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Ini adalah rumus percepatan sistem untuk kasus rotasi katrol diabaikan. Hanya ada M1 plus M2. Nah, apabila rotasi katrol diperhitungkan di konsep dinamika rotasi sini, akan kita gunakan rumus percepatan sistem seperti ini. Letak perbedaannya adalah, nah, pada inersianya, massa totalnya sini ada massa katrol dikali konstantanya yang kita ikutkan sini. Oke, gampang sebenarnya untuk diingat ya. Nah, yang jadi persoalan di sini ini adalah rumus yang kita peroleh dari mana? Ini sebenarnya diperoleh dari tinjauan tiap-tiap objek, yaitu ada M1, M2 dan katrolnya. Nah, coba kita uraikan di sini untuk membuktikan perolehan persamaan percepatan sistemnya di sini. Oke, kita gunakan warna merah di sini atau warna biru di sini. Nah, kita coba tinjau benda 1. Oke, kita tinjau M1. Nah, oke,
Pada M1 kita perhatikan pada M1 di sini. Di sini ada yang namanya berat W1. Oke, berat beban 1. Kemudian pada sistem tegangan talinya di sini ada T1. Oke, ada T1. Nah, ada aksi reaksinya di sini yaitu T1 juga. Oke. Nah, kita perhatikan pada beban 1 sini, boleh kita gambarkan ulang di sini. Ini ada M1, ada berat W1-nya, kemudian ada T1 yang arah ke atas. Nah, arah geraknya adalah ke atas. Sehingga nilai T1 di sini positif, oke, sedangkan nilai W1-nya negatif. Kenapa? Yang searah dengan arah geraknya kita positifkan, itu wajib. Nah, W1 berlawanan arah geraknya, maka tandanya negatif. Nah, M1 di sini geraknya translasi ataukah rotasi? Oke, dia bergeser ke atas. Itu adalah jenis gerak translasi. Nah, gerak translasi ingat ya. Maka kita gunakan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena kita meninjau M1 berarti M1, jelas ya. Oke. Nah, sigma F-nya ada 2 tadi, T1 positif, kita kurangkan dengan W1. M1 kali A. Maka di sini berarti T1 sama dengan, nah, W1 di sini menjadi positif, W1 plus M1A. Nah, ini untuk tinjau M1-nya. Nah, kita dapatkan persamaan M1-nya, gitu ya. T1-nya maksudnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita tinjau M2-nya. Oke, tinjau M2. Oke, tinjau M2. Nah, untuk M2 di sini ada berat beban 2-nya. Oke, di sini ada tegangan tali 2 dan tegangan tali 1. Oke. Nah, kita perhatikan di sini, boleh kita gambarkan ulang, nggak apa-apa. Di sini ada W2 dan ada T2. Arah geraknya ke bawah ya, arah geraknya ke bawah. Sehingga yang positif adalah W2-nya. Oke, searah dengan arah geraknya, dan T2-nya sekarang negatif. Sama juga dia bergeser ke bawah, berarti jenis geraknya adalah translasi. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti ini adalah M2 karena yang kita tinjau adalah M2. Nah, sekarang adalah W dikurang T ya. W-nya yang positif. W2 beratnya dikurang tegangan talinya sama dengan M2 dikali A. Oke, maka di sini menjadi T2 ya, menjadi positif. W2 dikurang M2A. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan T1 dan T2-nya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang belum ditinjau? Yang belum ditinjau adalah katrolnya. Kita tinjau katrol. Nah, ketika di dinamika partikel yang lalu kita tidak meninjau katrol karena diabaikan. Cukup tinjau M1 dan M2. Oke. Nah, tinjau katrol. Katrolnya gerak rotasi atau translasi? Katrol ini berotasi ya. Kita gambarkan di sini. Ini katrolnya. Oke, gambarnya kurang sempurna. Ini katrolnya. Oke. Nah, gayanya apa di sini? Ya, ada T1 sini ya. Lihat di sini ada T1 dan ini T2 tadi ya. Sorry, ini T2. Nah, ada T1 dan ada T2. Nah, apakah nilai T1 T2 ini sama? Ya, tentu berbeda ya. Kalau sama, maka katrol ini tidak berputar ya. Nah, tidak ada bedanya dengan pembahasan dinamika partikel kalau begitu. Nah, di sini rotasi katrolnya kemana? Ya, ke arah sini ya. Kenapa? Kan tadi benda M2-nya turun ya. Nah, kalau lebih berat, sehingga katrolnya akan berputar ke arah ini. Nah, sehingga berarti T2 di sini pastilah lebih besar nilainya dari T1. Oke, bisa dilihat di sini ya. T2 lebih besar dari T1. Nah, apa persamaan yang kita gunakan jika gerak rotasi? Gerak rotasi kita gunakan sigma tau sama dengan I alfa. Oke, ini perbedaannya. Jika hukum 2 Newton untuk translasi sigma F sama dengan M kali A, tapi kalau untuk gerak rotasi adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa. Itu perbedaannya ya. Nah, torsinya tadi ada berapa? Ada 2. T2 dan T1. Sifatnya saling membantu atau saling berlawanan?
saling berlawanan ya, saling berlawanan. Oke, jari-jarinya kita anggap ini R ya, jari-jari katrolnya. Maka di sini adalah T2 dikali R dikurang T1 dikali R. Oke, sama dengan I alfa. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita jabarkan lagi, bahkan menjadi, kita lanjutkan di bawah ya, T2 kurang T1 dalam kurung R. Oke, bisa dilihat sama-sama ada R-nya, kita bisa buat seperti ini, sama dengan, nah I-nya itu inersia, kita buat KMR kuadrat. Alfanya kita ganti jadi A per R. Kenapa kita ganti menjadi A? Nah, agar besaran-besarannya sama seperti yang tinjau M1, M2, yaitu menggunakan A ya, agar bisa digabungkan nanti. Oke, di sini R-nya bisa kita habiskan ya, R-nya bisa kita habiskan. Oke. Nah, selanjutnya di sini menyisakan T2 dikurang T1 sama dengan KMA. Nah, M-nya di sini tidak lain adalah massa katrol ya, di sini massa katrol. Nah, massa katrol. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Tadi tinjau M1 kita dapatkan T1 sama dengan ini, T2 sama dengan ini. Kemudian tinjau katrol kita tadi sampai di sini. Nah, T1 dan T2 kita substitusikan ke tinjauan katrol di sini. Maka di sini berarti tidak lain adalah kita tuliskan dengan warna biru kembali, W2 dikurang M2A, oke, dikurang T1-nya adalah W1 plus M1A, oke, sama dengan konstanta inersia dikali massa katrol dikali A. Nah, apabila kita kalikan ini minusnya ke dalam menjadi W2 kurang M2A min W1 min M1A sama dengan konstanta inersia MK kali A. Nah, kita kelompokkan yang mengandung nilai percepatan A di sini, maka di sini menjadi W2 kurang W1 sama dengan, nah di sini berarti ada K kali massa katrol kali A, kemudian di sini ada plus, nah M1A-nya menjadi M1A, kemudian ini plus lagi M2A. Nah, apabila A-nya kita keluarkan di sini ada K kali massa katrol tambah M1 tambah M2. Oke, di sini ada W2 dikurang W1. Nah, maka kita peroleh nilai percepatan sini tidak lain, nah sama dengan yang sudah kita tuliskan di awal tadi. Di sini ada M1, M2 plus konstanta dikali massa katrol. Nah, disinilah pembuktiannya persamaan percepatan sistem untuk kasus model sistem katrol seperti ini apabila rotasi katrolnya diperhitungkan. Oke, bisa dipahami ya, dipelajari saja pelan-pelan ya, agar bisa dipahami di sini. Sekarang kita menggunakan model sistem katrol yang berbeda. Nah, di sini kita langsung menggunakan angka. Di sini ada M1 ya, beban yang terletak di atas biang datar atau meja di sini 2 kg, kemudian beban yang digantung di sini 1 kg. Oke, kedua beban ini terhubung tali melalui katrol, di mana di sini pembahasannya tetap adalah apabila rotasi katrol diperhitungkan. Massa katrolnya diketahui juga 4 kg. Gravitasi ini kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan catatan di sini meja atau bilang datarnya licin, artinya tidak ada perhitungan tentang gaya gesek. Ya, benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan percepatan sistem dan bagaimana dengan nilai tegangan talinya di sini? Oke, maka di sini perlu kita gambarkan terlebih dahulu arah geraknya. Oke, walaupun di sini beban 2 lebih kecil dibandingkan beban 1, tapi arah geraknya untuk kasus seperti ini tetaplah beban 2-nya akan turun ya, akan turun dengan percepatan A ya, sedangkan beban M1-nya akan bergeser ke kanan dengan percepatan A ya. Artinya sistem tidak akan diam karena mejanya licin ya, sistem akan tetap bergerak. Nah, kemudian di sini
kita akan langsung gunakan konsep percepatan itu dari dasarnya sigma F per M. Oke, dasarnya di sini. Sehingga di sini kita bisa tentukan, ingat untuk kasus dinamika partikel dengan dinamika rotasi, resultan gayanya pada dasarnya sama, tidak berubah ya. Untuk inersia M-nya totalnya sini sama seperti tadi, ada M1, ada M2. Oke, walaupun model sistem katrolnya berbeda dengan gambar sebelumnya, tetapi di sini sama, ada dua beban dan ditambah lagi dengan konstanta inersia dikali massa katrol. Oke. Nah, untuk resultan gayanya di sini apakah sama seperti model katrol yang sebelumnya tadi? Nah, di sini untuk beban 2 tetap diperhitungkan beratnya karena geraknya itu secara vertikal, W2 juga vertikal, maka kita masukkan perhitungannya mempengaruhi resultan gaya di sini. Nah, sedangkan untuk W1-nya di sini kita lihat gambarnya itu ke bawah, sedangkan beban 1 ini kan arah geraknya itu secara horizontal ya. Sehingga di sini W1 tidak mempengaruhi arah gerak dari beban 1 di sini. Artinya W1 tidak perlu kita perhitungkan. Nah, artinya di sini untuk resultan gaya model sistem katrol di sini hanyalah memperhitungkan dari beban 2-nya saja yang menyebabkan sistem ini bergerak. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung untuk percepatan sistem, berarti A sama dengan W-nya di sini adalah M dikali G karena masanya 1 kg, berarti jika kita hitung W yang di sini adalah M2 dikali gravitasi, oke, per. Nah, masanya bisa kita langsung masukkan angkanya, ada 2 kg, ada 1 kg. Nah, untuk konstanta inersia katrol, nah ini adalah katrol. Katrol itu secara umum dianggap sebagai silinder pecah ya, silinder pecah. Apabila pada soal tidak menyebutkan katrol ini benda tegarnya jenis apa, maka kita gunakanlah itu sebagai silinder pecah, kecuali pada soal menyebutkan katrolnya adalah bola pecah atau yang lainnya. Oke, apabila tidak diketahui, tidak disebutkan, maka kita pastikan itu adalah silinder pecah. Silinder pecah konstanta inersianya berapa? Konstanta inersianya itu adalah 1/2, harus diingat ya. Maka di sini kita masukkan 1/2 dikalikan massa katrolnya 4 kg. Nah, M2G tadi adalah 1 kg dikali gravitasi, kita gunakan 10 per. Ini berarti 2 tambah 1, 3. 3 ditambah setengah dari 4 adalah 2. Maka di sini ada 5. Oke, berarti 10 bagi 5. Nah, 2 meter per sekon kuadrat. Ini nilai percepatan sistem katrol untuk contoh di sini. Nah, bagaimana dengan tegangan talinya? Nah, untuk tegangan talinya kita perlu meninjau ya. Untuk tegangan talinya kita perlu tinjau di sini untuk T1 maupun T2-nya. T1 yang mana kita boleh? Nah, jadi tegangan talinya sini terbagi menjadi 2 ya, T1 dan T2. Nah, T1 kita anggap yang ini ada T1. Oke. Di sini ada T2. Nah, kita perhatikan di sini pada tinjau M1, oke. Untuk tinjau M1 tuliskan sini tinjau M1. Satu-satunya gaya yang menarik beban M1 adalah T1. Berarti kita gunakan sigma F sama dengan M1 dikali A, tidak lain adalah T1 sama dengan M1 dikali A. M1-nya 2 kg, percepatannya 2, berarti kecepatannya 2 nih. Maka di sini adalah 4 Newton. Nah, gampang ya. Bisa ya. Nah, selanjutnya tinjau M2 untuk menghitung T2. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, mirip dengan kasus katrol sebelumnya tadi. Karena arahnya gerak turun ke bawah, berarti W2 positif, T2-nya negatif. W2 kurang T2. Langsung saja ya. W2 oke. W2 kurang T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, W2-nya tadi berapa? 10 Newton kurang T2 sama dengan M2-nya adalah 1 dikali 2. Maka di sini dapat kita peroleh T2 adalah 10 dikurang 2, 8 Newton. Nah,
Bisa diikuti ya, pelan-pelan saja kalian pelajari di sini. Sampai sini dulu pembahasan kita. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.